aspek dari public speaking atau berbicara di depan publik itu ada beberapa gitu ya. Artikulasi, intonasi, juga ada jeda, ada space gitu. Terus kemudian ada semangat di situ dan ada senyuman. Jadi namanya japas kalau Ayu. Oh, japas. Halo Techtizen, welcome to Punker Tech Space, sharing information to Techtizen. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Fadol yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah sampai di podcast episode ke-10 tentunya. Nah, pada sore hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kira-kira kita mau bahas apa? Langsung saja kita sapa. Halo Kak Rahayu. Halo, selamat sore. Halo Bang Septa. Halo Bang Fadol. Oke, tentunya teman-teman semua Techtizen di rumah penasaran nih kita mau bahas apa. Langsung aja kita tanya ke Kak Rahayu Kuntummelati. Halo Kak Rahayu Kuntummelati. Halo Techtizen yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Rahayu Kuntummelati. Bisa dipanggil Rahayu. Saya seorang pegawai di Bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Pangkalan Kerinci. Dan kebetulan di Bank BRI, saya sebagai RM Funding Transactions, bagian Relationship Manager Funding and Transaction. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, di sebelahnya sudah ada Bang Septa Riansa. Tentunya sudah kenal semua ya. Bang Septa ini adalah penyuluh di kantor pajak Pangkalan Kerinci. Nah, mungkin Kak Rahayu, teman-teman Techtizen di rumah bertanya nih, Kak Rahayu ini kan backgroundnya seorang pegawai BRI ya, perbankan ya kan, BUMN. Tentunya sering ketemu dengan nasabah nih. Nah, sering kan. Dan Bang Septa juga nih seorang penyuluh, pasti sering ketemu dengan wajib pajak. Ya, kan, betul. Kalau ketemu Sama saya hari ini, kita sama backgroundnya ketemu dengan khalayak ramai gitu ya, masyarakat ya kan. Iya benar. Nah, sedikit informasi tentang Kak Rahayu Kuntummelati ini merupakan beliau ini dulu ikut Dara Pelalawan dan akhirnya menang. Tepuk tangan lagi. Makasih. Kemudian menang di Dara Pelalawan menuju Dara Riau dan menang lagi. Astagfirullah, luar biasa. Dan tentunya dikirim ke nasional ke Putri Ekonomi Kreatif ya. Pariwisata Indonesia. Oke. Kalau gitu penasaran kan, langsung kita minta jelaskan nih, gimana sih awal dari karirnya sekarang, dari awal dari Dara Pelalawan, Riau hingga ke nasional. Sebenarnya kalau untuk perjalanan karir itu awalnya adalah di Bank BRI sebenarnya, karena memang fresh graduate ke Bank Rakyat Indonesianya. Tapi kalau untuk track record, rekam jejak yang pernah dijalani untuk ajang-ajang pageant, memang Bujang Dara salah satunya gitu. Di tahun 2015 ikut Bujang Dara Pelalawan. Di situ sih kayaknya awal pembentukan berani untuk bertemu dan bertatap muka berbicara di depan banyak orang. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk melaju ke nasional, tetapi ajang yang berbeda tapi masih dalam kontekstual pariwisata di Putri Pariwisata Indonesia, dan itu juga support dari pemerintah Provinsi Riau pada saat itu. Nah, sepulang dari Jakarta, sepulang dari Putri Pariwisata Indonesia, dan kita menyabet di 6 besar. Itu mendapatkan atribut Putri Ekonomi Kreatif Indonesia. Tangan lagi. Merah tangannya. Enggak, dan memang itu kayak semacam rekam jejak yang mendasari sebagai pengalaman sebenarnya, sehingga masuk ke Bank Rakyat Indonesia, apply karena melihat beberapa pengalaman di bidang public speaking atau di bidang komunikasi. Sepertinya Bank Rakyat Indonesia pada saat itu melirik untuk ditawarkan di bagian marketing. Wow. Jelas. Di bagian marketing. Jadi sama nih seperti Bang Sabta. Kita melakukan pendekatan gitu kepada banyak orang. Terus karena bagiannya relationship, jadi kayak lebih membangun kepercayaan. Benar. Dan kalau perbankan menjual produk perbankan, mungkin kalau di pajak menjual apa? Peraturan perpajakan. Nah, gitu kayak diberikan regulasi kali ya. Keyakinan untuk ini WP harus bayar nih segini. Ini alasannya apa, itu pasti ada. Iya benar. Dan sama ya kayaknya. Sama, karena kita melayani publik gitu kan. Kita sebagai pelayan publik, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang menjadi baseline gabung di BRI, dan sebenarnya kayak
memang benar kalau ilmu terbaik itu adalah dari sebuah pengalaman gitu. Nah di situ sih akhirnya tertarik dan sangat mencintai pekerjaan ini sebagai marketing, sebagai seorang untuk berbicara terus dituntut seperti itu. Seni sih sebenarnya, ya nggak sih Bang Sapta? Seni berbicara. Seni. Nah, ini Mbak Rahayu, Kak Rahayu ya dan Bang Septa tentunya teman-teman di rumah nih, Techtizen di rumah juga penasaran nih. Kita juga membahas tadi tentang namanya public speaking. Tentunya sekarang sudah sesuai jalurnya Kak Rahayu, marketing dulu awalnya ya kan. Terus meranah ke dunia pageant atau dunia duta-duta pariwisata. Tentunya hari ini juga kita pengen tahu gimana sih public speaking kita itu agar kita tuh percaya diri. Itu dulu gimana sih mengelola memanage percaya diri kita terhadap misalnya nasabah, misalnya wajib pajak gitu loh. Kadang kan ada orang yang berkomunikasi itu masih kurang jelas ya antara intonasi tentang masih berpikir dulu nih apa nih harus saya bicarakan gitu loh. Apalagi Mbak Rahayu ini juga di dunia panggung tuh udah biasa gitu ya kan. Public speaking itu adalah seni. Tadi kita bicara tentang seni berbicara. Jadi beda-beda orang ketika sebagai pelayan publik atau bernegosiasi dengan nasabah itu juga bisa dikatakan sebagai public speaking. MC, moderator itu juga public speaking. Seorang motivator juga public speaking. Jadi sebenarnya banyak aspek dan itu tergantung dari mana perannya masing-masing. Kayak Bang Septa juga pastinya sangat-sangat berbaur banget kan ya, dengan public speaking ke wajib pajak gitu. Kalau Rahayu mungkin kalau di kantor lebih kepada negosiasi, lobby gitu, dan masuklah unsur-unsur public speaking. Dan bagaimana kuncinya kelihatan percaya diri ya tadi pertanyaannya. Sebenarnya kita mau mengetahui muatan dari apa yang kita sampaikan, kayak prepare dulu persiapan. Ini konteksnya apa dulu nih, misalnya kalau memang adalah seorang MC pembawa acara, maka kita juga harus mengetahui eventnya apa, judul kegiatannya apa. Kalau memang kita public speakingnya adalah seorang presenter atau membawakan presentasi, pasti kita juga harus tahu konten presentasinya apa. Kayaknya di persiapan itu paling penting gitu. Sehingga ketika persiapan itu sudah matang, apapun yang akan dihadapi, kita akan percaya diri gitu. Ya enggak sih? Benar. Nah, mungkin teman-teman Techtizen di rumah juga ternyata Kak Rahayu ini sering mengisi acara sebagai pembawa acara. Bisa diceritakan dulu dari awalnya sebagai pembawa acara tuh dari tahun berapa dan hingga saat ini kabarnya sudah sampai ke nasional. Penasaran kan? Langsung aja kita tanyakan langsung ke Kak Rahayu nih. Kalau untuk pembawa acara as a master of ceremony ya, MC ya, itu dimulai dari tahun dari awal kuliah itu sudah terjun langsung ya bawa acara-acara kampus. Tapi memang senang untuk berbicara gitu Bang Septa Fadol. Iya emang hobi terus ya jam terbang lah ya semakin banyak belajar dan kita selalu percaya setiap kita menemui sesuatu atau yang akan kita hadapi itu kan akan berbeda-beda. Dan setiap saat kita melakukan itu akan ada pembelajaran baru gitu. Jadi satu lagi selain tadi persiapan, setelahnya kita harus ada evaluasi gitu. Mengevaluasi ini apa? Tadi kita ngomong apa sih? Tadi kita salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah di mana gitu. Even itu kita presentasi, even itu penyuluhan nih kayak Bang Septa kan, kita juga pasti ada miss di sana sini gitu. Karena yang namanya seorang public speaking kita bukan bicara sendiri, ya kan? Kita bukan bicara sendiri, tapi ada tim yang kita libatkan. Benar. Kayak gitu. Seru banget sih kalau jadi untuk Bang Septa mungkin bentar kita tanya ya. Kak Rahayu dulu karena penasaran mungkin Techtizen di rumah. Siapa nih Kak Rahayu gitu ya kan? Mungkin dari SD atau dari SMP gitu bakatnya sih Kak Rahayu? Dari TK. Oh, TK? Dari TK. Kalau Bang Septa dari lahir kayak ini. Dari lahir. Dari kandungan. Dari kandungan udah mulai. Muter-muter di perut. Iya benar. Pakai mic ya kan? Bukan pakai usus. Boleh silakan. Iya betul. Jadi ketika keluar itu kan juga udah bersuara. Iya. Iya benar. Betul kan? Jadi kalau Rahayu tadi pertanyaannya sejak kapan? Iya. Dari TK itu sudah diberi seperti jembatan ya, terus seperti jalan dari orang tua kayak yuk ikut join ini, tampil perform ya, sesimpel hanya nyanyi kasih ibu atau apa gitu kan. Balonku gitu ya. Sebenarnya awalnya dari nyanyi kayak nyanyi terus ada baca puisi gitu dari TK suruh tampil ke panggung. Ini kalau ke panggung
sampai SD ya gitulah gitu. Berarti peran orang tua juga mendukung bakat dari Kak Rahayu nih. Iya, sangat. Oke, Lingkungan teman- sekitar juga dukungan. Teman-teman di rumah mungkin Techtizen juga penasaran nih Kak Rahayu, gimana sih kita sebagai yang misalnya ada yang introvert, ada extrovert, melawan yang introvert ini untuk malu berbicara, itu gimana sih tipsnya agar pede gitu? Jadi sebenarnya di tuntutan zaman sekarang, boleh deh di teman-teman bisa lihat ya Techtizen di rumah itu, kalau memang tuntutan dari profesi saat ini untuk di dunia itu yang paling dicari itu adalah skill communication. Benar. Jadi memang berbicara dalam hal apapun itu. Komunikasi kan banyak hal, nggak harus berbicara langsung, tapi ada juga yang melalui media gitu kan. Dan itu sangat penting sehingga gimana pun caranya teman-teman yang katanya introvert itu pasti punya caranya sendiri untuk mengkomunikasikan diri gitu. Tapi bagaimana memulainya untuk misalnya terjun nih kayak Bang Septa yang mungkin memang notabene-nya adalah beliau suka gitu nggak sih Bang salah, Septa? Kak. Saya pada dasarnya pemalu. Nah, Berarti Iya, benar. saya pada dasar. Jadi pada dasarnya bukan pemalu dalam hal saya introvert bukan. Saya suka ngomong. Cuman kalau untuk ngomong di depan orang, itu dari awalnya pertama itu gini dulu megang mic. Getar ya. Iya. Sama ya? Sama ya kan? Sama. Cuman ya udah sih. berdasarkan betul kata Kak Suci, Kak Rahayu tadi, bahwa kita tuh apa ya, learning by doing, jam Learning by terbang. doing, betul. Jadi kita tuh terus belajar apa salah kita. Cuman memang tadi yang kita omongin di luar tadi, bahwa saya juga sering kalau lagi ngomong di depan itu public speaking, lagi ngobrol di depan wajib aja itu blank. Blank, hilang gitu kan, lagi ngobrol hilang tiba-tiba, kosong pikiran. Padahal apa yang mau kita jelaskan mungkin ada di Ada materinya, Nah, ada cuman materinya. sering hilang itu, hilang. Nah, itu mungkin Kak Rayu kan udah pengalaman kan Fadol gitu dan kira-kira apa gitu. Kalau saya sih bingung aja gitu sering kalau kayak gitu. Padahal dulu dari introvert gitu. Saya nggak introvert bukan, saya termasuk ekstrovert mungkin termasuk namanya ya. extrovert. Awalnya ekstrovert. Ekstrovert. Tapi Lihat kadang- mic langsung. Lihat mic langsung introvert. introvert. Iya, betul. Nah, itu. Sebenarnya untuk pengkajian introvert itu kan banyak hal ya. Benar, Sebenarnya benar. luas banget deh kalau bahas introvert sama extrovert. Tapi semua orang untuk di era sekarang ini dituntut emang untuk dapat berbicara. Iya. Apalagi kita yang pelayan publik, Yes. bagaimana bicara di publik gitu. Kalau perkara blank sering sih Ayu kayak Sering blank kayak ya. blank juga Sering blank sering, juga ya. sering blank banget karena kita dihadapi dengan posisi yang kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi nanti dan blank ketika lagi bicara tiba-tiba tadi sampai mana ya? Nah, ya, Tadi sering ngomong apa ya? Atau bisa-bisa seperti yang Bang Septa sering tuh kayak tiba-tiba emang habis total nggak sih? Iya. Kayak tiba-tiba amnesia. Gelap. Ini apa? Gelap. Ya itu sering banget. Itulah sebenarnya guna alat bantu. Oh, iya. Alat bantu. Jadi dan ataupun kalau misalnya itu penyuluh, pasti kayak Bang Septa kan ketemu sama khalayak ramai dan Ramai, itu iya. memang beda usia kali ya. Mungkin juga barangkali Mungkin. kayak yang usianya remaja gitu atau anak muda gitu. Sebenarnya bisa kita lempar dengan ada namanya kayak jembatan Iya, komunikasi. Jadi tidak selamanya ketika kita bicara konten tertentu kita hanya bahas itu. Bahas itu saja, gitu, betul, Septa. betul. Jadi kita emang harus menyiapkan, kalau Ayu pribadi ya, Ayu menyiapkan beberapa jokes, beberapa games, beberapa kayak kata-kata lucu yang walaupun kadang diterima sama Bodoh. Enggak, kok gini kok gak ada yang ketawa, gak ada yang respon. Garingnya itu. Itu langsung Garing. nambah introvert sih jadi. Iya. Kok Jadi makin ketawa, blank gitu. makin Iya, down ya. makin down kadang kita betul kalau nggak ketawa. Tapi memang itu harus dijaga-jaga, apalagi kalau menyampaikan materi. Iya, betul. Beda konteks sih dengan MC. Kalau misalnya MC ngeblank memang sedikit kesalahannya agak fatal Agak ya, fatal karena ya, betul. beliau berdiri sebagai seorang yang difokuskan sama semua orang gitu. Tiba-tiba dia ngeblank ya itu perkara jam perkara. terbang juga. Iya. Kalau MC juga pasti ada cue card, ada rundown yang bisa dia baca sebagai Bisa, pegangan. ya. Paling nggak kalau misalnya MC-nya ngeblank ya setidaknya dia baca deh gitu, daripada nanti harus Udah ngeblank tinggal pulang ya kan. Nggak mau saya udah Nggak usah lagi, malu, nggak udah mau, malu. Nggak boleh kayak gitu. Boleh ya Karena kan. setiap kita gagal, kita harus sebenarnya Koreksi ya. kita koreksi dan kita sudah satu langkah lebih maju daripada rasa ketakutan kita Betul. sendiri. Kalau saya juga gitu. sama seperti Kak Rayu, misalnya
pernah kami kan penjualan kita ke anak-anak SD nih, SMP iya, itu iya, abi-gabi iya, gini iya, kan. iya, betul, betul, betul. Kita kan apalagi kita sebagai orang tua nih kan, ini apa nih gitu kan. Iya, ini sudah bukan generasi Iya, ini kita bukan lagi, kita lagi gitu. generasi Cuman apa itu tadi, ini, gitu. akhirnya saya baca-baca nih kan, apalagi zaman sekarang yang sibuk-sibuk anak-anak Korea Selatan ya. Itu kan K-pop itu ya, saya mau nggak mau sedikit banyak harus baca ngerti, nih, harus harus paham. Ya, itu riset. Ya, riset kita riset. Itu aspek Oh, public speaking, riset. jadi kita misalnya waktu itu ke SD mana? SD yang di RAPP itu dalam itu kan. Global Andalan, Global Andalan Mutiara Sekolah Harapan. Mutiara Kebetulan ini Harapan. alumninya. Oh, ini alumni pantesan. Ya, jadi saya harus tahu nih, oh anak-anak sekarang ini apa sih hobinya gitu kan. Oh, ini film apa sih yang lagi mau anak-anak. Betul, Kita harus tahu, kita harus melakukan riset dulu sebelum kita Yes. melakukan ini. Sama Itu kayak penting. waktu saya ikut apa ya yang di SIA itu Pajak betul? bukan apa yang program kemarin PPS itu iya. itu jujur nggak ada persiapan dari awal, sudah ditunjuk Iya, langsung iya, gitu iya, kan ke sana, disuruh nginap pula malam acaranya. Ya udah, emang kita harus riset dulu nih. Oh ini koko Cina nih kan, teman-teman kita yang change ini nih kayak. Ya udah, saya risetnya lawaan ya kan, harta mereka mungkin ada helikopter yang mereka Iya. sembunyikan di kebun sawit Oke, mereka oke, bisa kan. oke, iya, Ya kan, betul. jadi kan nggak tegang jadinya gitu Yes, kan. benar. Itu sih paling joke Wah, ya kan. keren banget. Kalau saya lebih ke jokes mungkin Oh, ya kalau iya. saya. Ya. Benar, Keren banget berarti nih, Bang setiap Septa. public speaking kita tuh, kita kalau mau kita bawa acara harus ada kita selipkan hal-hal yang lucu, jadi acara tuh nggak jenuh ya. Nah, kan? Nah, itu seperti membantu lah ketika misal tiba-tiba kita ngeblank terus sampai di mana obrolannya sebelum tiba-tiba apalagi ya gitu terus dengan muka yang gelagapan Iya, benar. kan lebih nggak enak. Jadi lebih baik kayak diselipkan dengan ice breaking Icebreaking, jokes, yes, gitu. betul. Jadi memang benar yang disampaikan Bang Septa tadi, teman-teman Textizen. Jadi sebelum kita terjun apapun itu bentuknya public speaking, kita harus riset siapa audiens kita Benar, benar. gitu. Nah, mengenai public speaking juga itu berpengaruh ke personal branding kita dong. Yes dong. Iya kan? Dan juga public speaking itu tidak hanya berbicara, tapi intonasi juga kita perhatikan. Nada tinggi, rendah, terus tuh yang lurus aja. Kalau tinggi berarti kita kan selamat malam gitu kan. Nah, itu tinggi kan berarti Iya, iya. semangat mereka Nah. ikut bangkit ya gitu ya. Iya. Untuk Kak Rahayu sendiri berpengaruh nggak sih public speaking ini sebenarnya sampai ke dunia kerja, sampai kemanapun event yang diikuti gitu, berpengaruh nggak sebenarnya sih? Ilmu public speaking, Iya. ilmu komunikasi sangat berpengaruh. Yang kayak disampaikan tadi bahwa apapun itu pekerjaannya saat ini dibutuhkan adalah communication skill gitu. Bagaimana caranya orang itu bisa menyampaikan materi atau menyampaikan apa yang ada di pikirannya tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens ataupun lawan bicaranya. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu kan. Sampai akhirnya terjun ke kayak Bang Septa terjun sampai ratusan atau bahkan ribuan orang gitu, atau kayak Fadel juga gitu MC bisa ketemu sama ribuan orang. Itu sudah masuk ke dalam public speaking level apa gitu. Ada advance lah ya Kalau gitu. Fadol sama Kak Rayu kita level Oh, apa? ternyata juga, ternyata kan MC juga ya. Iya. Kalau saya masih beginner. Oh, masih Juga, awal. enggak. Saya masih pemula. Kalau sudah sampai penyuluh pajak ya, kita Tentunya. juga ada loh namanya penyuluh digital. Oh, iya. Sama. Jadi Sama. memang Oh, perannya sama ya? semua perbankan itu bankers itu adalah penyuluh digital. Jadi memang kemampuan berbicara itu sangat-sangat penting. Jadi nggak ada ruginya untuk kita saat ini belajar, mulai belajar dan mencoba pastinya. Oh. Nah, tentunya tadi juga sudah dijelaskan Kak Rahayu mengenai public speaking di dunia perbankan, dan juga Bang Septa juga sudah berupaya menjadi penyuluh yang menjelaskan wajib pajak juga ya Bang. Tentunya itu hal yang tidak mudah. Nah, Kak Rahayu, ini juga intonasi ya. Bisa berikan contoh nggak, intonasi itu seperti apa sih public speaking ataupun di dunia MC? Kita kan perlu tahu nih, kalau kita berbicara mungkin standar ya kayak gini standarnya Ya, kan. datar. Tapi saat di dunia panggung ataupun di depan orang banyak, itu intonasi yang seperti apa sih yang bagusnya gitu loh? Sebenarnya memang aspek dari public speaking atau berbicara di depan publik itu ada beberapa gitu ya. Artikulasi, intonasi, juga ada jeda, Wah. ada space gitu. Terus kemudian ada semangat di situ dan ada senyuman. Jadi namanya japas kalau Ayu. Oh, Japan. Apa itu japas itu? Ada jeda, artikulasi, Artikulasi. penekanan, Penekanan. A-nya Artikulasi. artikulasi, S-nya semangat dan senyum. Senyum. Semangat dan senyum. Senyum gitu. Smile voice. Smile voice. Smile ya, voice. Jadi memang kalau untuk artikulasi dan intonasi itu penting. Makanya kalau artikulasi itu kita ngomongnya
jelas sehingga dapat didengar sama audiens bahwa oh ya dia lagi menyampaikan ini gitu. Kalau intonasi ya seperti disampaikan sama Fadol tadi itu berbeda-beda tergantung dari isi acara kita, konten kita gitu kan. Kalau memang pada saat itu adalah acara formal, kalau misal untuk pembawa acara, pastinya dia akan pakai intonasi rendah gitu. Intonasi berat, deep banget gitu, kayak suara cowok gitu. Dan perempuan tekstizen pun di rumah bisa untuk melakukannya. Bisa kayak ngambil nada cuman sekedar do re gitu kan sih. Terus kalau misalnya udah masuk ke konteksnya semi formal nih gitu, nadanya boleh dinaikkan sedikit. Dan kalau nanti masuk ke konteksnya informal, kamu bebas ya. Kamu bebas mau mulai dari mana aja gitu. Sama juga kalau seperti Bang Septa ya, barangkali Bang Septa pasti sering kayak awalnya itu kayak halo gitu nggak sih, atau selamat pagi biasanya. gitu. Apalagi kalau jumpa audiensnya itu masih muda-muda ya WP-nya. Makanya saya sering nengok juga ya kan. Kita lihat peserta kita ya, peserta penyuluhan ya. Benar. Misalnya peserta tadi anak-anak ya itu kita ikuti ranah anak-anak gitu kan. Cuman kalau ranahnya sudah ke wajib pajak, mungkin wajib pajak mohon maaf mungkin yang tingkat ekonominya mungkin sudah agak stabil ya. Jadi kita harus bagaimana cara ngomongnya gitu. Tapi kalau kelihatan elegan, kita harus wajib pajak sudah nih kita tuh harus elegan sebelumnya. Elegan, nah iya, itu ya. Jadi intonasi itu disesuaikan dan ada namanya dinamika di dalam berbicara sehingga audiens itu tidak jenuh dan betul, nada betul. kita itu tidak monoton didengar. Kalau monoton pasti bosan. Kalau kita datar aja gitu kan. Gitu. Pasti aduh gini. Jadi ada bicaranya yang memang melembut, ada juga langsung mengeras dan happy gitu ya kan. Jadi itu berarti memuncak ya kan. Memuncak. Iya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan. Naik dan acara langsung muncak gitu ya. Iya, nah itu dia. Dan tetap luar biasa. diperhatikan adalah jeda. Supaya kita tidak terengah-engah ketika berbicara. Nah, iya, pengaturan nafas itu kadangnya. Dan kita betul. berbicara itu kan Bang Septa kayak pakai suara diafragma sehingga yang keluar itu juga teratur. Oh iya benar. Kalau laki-laki kan suara perut ya kan. Perut kita. Tapi kalau kita pakai suara tenggorokan itu akan habis ya. Habis benar. Nah, teman-teman di rumah Tektizen tentunya ini ilmu baru nih. Apa? Zapas ya, Zapas tadi ya. Ingat Zapas. Oke, Bang Septa, menurut dari pandangan Bang Septa nih tentang penyuluhan ya kan. Soalnya Bang Septa ini ranahnya kan anak-anak, remaja, sampai dewasa hingga yang tua. Kalau Kak Rahayu kan yang 17 tahun ke atas nih nasabahnya ya kan. Bebas. Oh, bebas juga ya. Ada anak-anak nasabahnya. Ada dong. Kita ada yang namanya program Ghost to School. Oh, iya. Gitu ya. Hampir sama. Kami teks Ghost to School ya. Teks Ghost Oh, to iya, School. benar. Jadi kayak programnya. produk BRI terus Ghost to School gitu. Nah, tentunya tadi kita sudah dengarkan dari Kak Rahayu tentang perbankan. Nah, kalau sekarang ke Bang Septa nih di dunia penyuluhan, gimana sih public speaking dan personal branding itu menurut Abang gimana? Ya. Kalau saya sih, kalau passion ya pasti ya. Saya suka kali nih ngomong di depan halayak umum. Saya juga untuk ngomong ke depan wajib pajak, saya juga harus memperhatikan Siapa audiensnya gitu. Siapa audiensnya gitu kan. Mungkin audiens saya anak-anak, ya saya harus mungkin tampilan dengan anak-anak walaupun tidak perlu jadi badut mungkin atau apa ya. Tapi kalau ke bisnismen kan wajib pajak ini kan rata-rata bisnismen kan. Nah, kan jadi saya harus berpenampilan yang membuat mereka tuh tertarik gitu. Karena kenapa? Wajib pajak aja datang ke kantor pajak ini malas. Betul. Iya kan? Cuman dengan kita personal branding, kita undang mereka ngomong baik-baik, berdandan rapi. Memang tadi saya bilang dari saya nggak ganteng gitu kan. Tapi kan kita harus membuat penampilan itu ya kan, mulai dari cara berpakaian, benar. Penampilan diri ya. Penampilan diri, pakai parfum mungkin ya, biar wanginya mungkin jarak 5 meter udah kecium orang gitu kan. Oh ya ini Bapak Septa nih penyuluh pajak dari KPP Pangkalan Kerinci gitu. Ya benar itu yang seperti disampaikan sama Bang Septa nih teman-teman Tektizen, bahwasanya di dalam sebuah konteks komunikasi ataupun public speaking itu sendiri kan ada yang namanya kata-kata, ada visual, ada verbal. Tahu nggak sih kalau memang konten persentasenya terhadap visual itu lebih tinggi loh. 70% visual itu lebih cepat ditangkap sama audiens kita pada saat kita menyampaikan materi. Jadi bukan dengan kata-kata kita, tetapi lebih kepada visual apa yang mereka lihat. Yang kayak disampaikan sama Bang Septa tadi. Penampilan itu harus penting banget walaupun kita nggak cakep-cakep amat ya, kita nggak kayak Luna Maya kasih Luna Maya rapi amat ya kan. Iya gitu kan, yang memang mereka sudah punya personal brandingnya, mereka udah terkenal sebagai artis. Nah kita siapa? Kita pegang mic terus ngomong gitu, kamu siapa, mau ngapain? Tapi benar yang kata Bang Septa bahwa
performance itu penting. Jadi memang sesimpel kita berpakaian apa, dress up memang bagus gitu, kelihatan rapi gitu, nggak perlu harus mahal Harus ya, mahal gitu ya. Tapi memang sesuai dengan acaranya, sesuai dengan konteksnya gitu. Karena memang 70% apa yang diserap oleh audiens kita itu berdasarkan visual yang dia lihat dari gestur, itu Gestur, termasuk visual. Iya, benar. Gerakan tangan, mimik wajah, cara berdiri atau dia berjalan, itu lebih cepat ditangkap oleh audiens daripada kata-kata kita. Justru kata-kata kita itu hanya sebesar 10% yang bisa mereka serap. Wow. Kayak gitu. Eye contact gitu. Eye contact berarti kayak look-nya ya kan, Ya, dilihat look, apa yang dilihat misalnya Iya. datang ke kita, oh kok penampilannya kurang menarik nih ya, berarti tidak mendukung dengan public speaking tadi ya kan, Iya. sesuai Dan- dengan personal brandingnya ya kan. Dan sama halnya kayak misalnya kita lagi ngomong terus kita hanya berdiri di depan sambil megang mic, terus hanya menampilkan layar Ngomong ataupun dapat. hanya berbicara aja gitu, Iya, tanpa benar-benar. ekspresi, Yes, orang lain juga akan mengabaikan Ya, kita. kita. Karena 1 menit 2 menit pertama itu adalah bagaimana orang itu bisa kita menjadi fokus mereka. Nah, Point bener, of bener, view-nya bener, lah, bener. gitu. Bener, tentunya banyak sekali acara-acara itu yang audiensnya sih pada ngantuk, pada males, pada nggak merhatikan nih. Udah jam awal misalnya kalau acara pagi nih sampai siang itu udah mulai itu ke siang itu udah mulai nggak fokus itu ya. Ini udah mulai ngantuk ya Yang kan? presentasi itu bener. ikut kena auranya ngantuk tadi. Iya betul. Iya, Nggak kita fokus. terdampak ya. Terdampak kan? pasti, ya. Terdampak. Mood kita juga akan Moodnya hilang terganggu. pasti, ya. Benar, dan Terganggu itu sering pasti. banget kita hadapi ya Bang Septa ya sebagai seorang yang memang melakukan penyuluhan atau menyampaikan presentasi kayak loh kok mereka udah pada lesu sih, kok fokusnya udah nggak ini. Ya sebenarnya kalau Rahayu sih ya Bang Septa ya kita lanjut aja. Lanjut aja. Tidak mengurangi untuk tingkat semangat kita, Iya. kita tetap karena yang memang namanya kita berbicara hanya 1-2 jam itu cukup lama. Cukup lama. Sehingga ya wajar aja kadang mereka apalagi dengan materi yang berat gitu Ya, materi- Ini ngobrolin materi pajak, pajak, ya. ya kan? Itu berat banget. Itu masih berat banget. Dan berat kan dan malas. Dan malas. Malas. Apaan Hal apa sih, lagi? gitu, Ini apa dipotong lagi? berapa lagi saya pajaknya gitu kan. Iya. Nah, tentunya Kak Rahayu pernah nggak ikut kayak seminar pajak ataupun penyuluhan perpajakan nih? Boleh nggak? Pernah nggak ikut itu? Kalau untuk penyuluhan tentang perpajakan pernah, apalagi waktu zaman-zaman mahasiswa-mahasiswi Oh, ya di iya. kampus itu juga disampaikan untuk mengenal apa itu pajak, pentingnya pajak untuk negara kita, untuk pembangunan negara kita, gitu. Berarti ketemu langsung ya. Itu boleh nggak nilai sedikitnya, kasih saran dan kritiknya, gimana sih tentang penyuluhan mereka nih sebenarnya? Kalau untuk penyuluhan pajak itu keren-keren banget ya. Oh, tepuk tangan dong, boleh. Emang iya benar dong. Karena sebagai generasi muda, Oh, iya. generasi muda kita kan nggak ngerti. Kita taunya Bener. kayak pajak ini hanya motongin pendapatan kita atau bener, apa bener. yang kesannya negatif aja. Padahal sebenarnya di sudut pandang lain pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut serta membangun negara kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya zaman dulu disampaikan nih pada saat itu. Jadi kalau misalnya di zaman dulu itu kita pakai bambu runcing, pahlawan ya. Saat ini kita untuk negara ya Kita sebagai wajib pahlawannya pajak untuk yang membantu patuh negara. nggak sih kita Iya, untuk benar. membantu negara. Tepuk tangan luar Terima biasa. kasih Mbak Rahayu. Pajak keren ya. Sama-sama keren kita Sama-sama semua, keren ya kita kan? semua ya. Para wajib pajak. Berkolaborasi dong. ya kan? Kolaborasi lah antara perbankan sama pajak kan harus Ya berkolaborasi juga. lah ya kan. Dan sebagai wajib pajak juga Iya dong. pastinya. Iya, dan gini, sekarang kayak Mbak Ayu kan sering, Kak Rahayu ya, Kak Rahayu kan sering di hire nih acara-acara besar misalnya, seminar sebagai narasumber gitu ya, seperti hari ini ya sebagai narasumber ya, tentu dapat penghasilan dong, ya kan, dapat iya, penghasilan iya, ya kan, betul. itu dipotong pajak nggak sih? Ikhlas Pasti, nggak? pasti potong pajak. Ya setelah kita mengetahui Iya. kan. Penasaran ya kan? Penasaran, langsung aja kita jelaskan dari Bang Sep Oh, ya, iya, itu selaku gimana? penyuluh ya kan, Kenapa gimana sih gitu harus ya? dipotong gitu kan? Langsung potong saya gitu ya? Dipotong Kita sih, nerima gitu segini ya. sebagai Iya, honor bener, MC MC. nih. Tiba-tiba kok dipotong segini. Wow, ini kok segini gitu kan, kagetnya. Iya, Gimana iya, coba iya. jelaskan Bang Septa sebagai Ya, penyuluh? kalau saya sebagai penyuluh pajak nih, Mbak Rahayu kan, kita kan pada saat MC itu kan babi bu gitu kan, kita dapat honor nih, Iya, honor nih, gitu, dapat honor dari biasanya dari mana? Dari pemerintah daerah lah swasta. mungkin ya, atau dari pihak swasta nih. Ada dua-duanya. Ada dua dari pemerintah daerah itu sama-sama tetap dipotong pajak itu Betul. Mbak Rahayu. Jadi dipotong pajak apa Mbak Rahayu ini nah atas kegiatan Mbak Rahayu sebagai MC, sebagai public speaking Yes, mungkin benar. ngomong gitu kan, atas honor yang didapat sama Mbak Rahayu itu dipotong PPh pasal 21. Oke, jadi pasal PPh pasal 21 Pasal itu untuk 21 untuk
Mbak Rahayu sebagai MC tadi, jasa Mbak Rahayu itu, tapi Mbak Rahayu jasanya bukan dipotong PPh pasal 3 ya. Dipotong PPh pasal 21 karena profesi. Oh, sebagai profesi. Profesi kita, Oh, profesi oke. pasal 21 atas profesi Mbak Ayu sebagai Iya, Master of benar, Ceremony. Master of Ceremony. Yes. Ya, benar. itu luar biasa Bang Septa ya, tepuk tangan biasa. dong. Jadi setiap profesi itu ternyata berbeda-beda pajaknya ya. Beda dong. Iya, jadi ketika kita ngelihat amprah ya kan. Tanda tangan gitu ya. Iya, oh, ini potongan apa? Oh, pajak udah paham. Udah paham, ya. Oh Jadi ya, memang ini paham. ada kewajiban kita juga. Oke. Luar Oke, ya biasa. dipotong tahu ya. Jangan nanti pas tanda tangan apalagi ini dipotong apalagi. Jadi udah tahu ya bahwa pada saat Iya. honor kita dibayar pada saat sebagai MC Fadol juga nih. Iya, benar. Jadi itu dipotong PPh pasal 21 atas 21. profesi kita sebagai Benar. Master of Ceremony. Iya, iya, Artis-artis pun sama. Sama ya. Sama, mereka dipotong juga gitu. Nah sama nih waktu event yang juara 1 MC se-Indonesia Ya. terus menang juara 1 Satu. Indonesia, ini Bang BRI yang ada kan ya? Iya, itu ajangnya. Itu dapat hadiah kan? BRI. Dipotong pajak nggak? Dapat baca nggak? Pasti. Pasti. Wah, Jangan luar kapan biasa. menang ya? Kalau enggak. Tentunya Karena kita- pajak juga ada ketentuannya ya kan. Jadi Ketentuannya, kita ya. enggak serta merta kayak potong pajak nih seenaknya sehingga menghabiskan setengah dari reward, enggak kan. Jadi- Enggak sekejam itu Iya. juga ya. Kan? Karena memang udah ada regulasinya gitu ya. Ada regulasinya, maksud kita saya. ada aturan sendiri, ada perhitungannya sendiri nah, itu gitu. dia. Nah, yang penting. berbicara dengan tadi yang tentang pemotongan pajak, kan kita juga pengen tahu nih, tadi yang ke nasional tadi ya. Boleh ceritakan sedikit nggak? Kok bisa? Iya juga nggak tahu kenapa bisa sebenarnya. Se-Indonesia, Se-Indonesia. sejaring dan ternyata Mbak Rahayu ini menang gitu juara 1. Oh itu. Dikasih tip and trik dong kami dong. Aduh. Iya. Sebenarnya itu kayak iseng-iseng aja. Iseng. Nama kompetisinya Brilliant Talent Hunt. Oh. Jadi kalau di BRI itu ada event skala nasional yang memang kemudian di broadcast beritanya hingga kita ke kabupaten ini gitu kan sampai ke daerah. Terus dilihat, kayaknya boleh nih ada beberapa talent yang diperlombakan secara nasional. Sebenarnya sih tidak ingin menang ini Bang Septa sama Hodo. Loh. Sebenarnya tidak ingin pada Loh, saat kenapa? itu, cuman karena lihat pada saat itu Ayu ngefans banget sama narsumnya di Jakarta nanti. Siapa itu? Jadi Coki Sitohang. Coki Sitohang. Udah jago tuh ya. Oh, itu Kalau keren ini banget. coki-coki. Ya, sama. Coki tempat asli. Aduh, dan itu memang pengennya gitu gimana sih bisa ketemu sama beliau untuk belajar banyak. Jadi cukup pengen masuk di 25 besar. Jadi memang ada rentetan kayak audisi, kemudian tes ini tes Oh, itu gitu. karena kita kerja jadi sepertinya juga tidak fokus dan tidak berharap banyak. Nah, ketika di sana ya ada Penyemangat ya? Ada itu pasti banget Wah. ketika ngelihat Coki Sitohang ngisi 2 hari full day ya kan dengan ilmu-ilmu dia yang keren banget. Dan abis itu penjurian juga sama beliau satu persatu masuk ruangan. Jadi hasilnya apa kita nggak tahu karena 25 orang top 25 besar seluruh Indonesia itu memang mereka adalah profesinya sebagai banker. Tapi mereka sebagai MC profesional di luar job desk-nya. Jadi ya alhamdulillah. Luar biasa, Mungkin Allah, dong. Allah kasih rezeki itu. Karena tadi kembali lagi ke bakat ya, dari awal dari kecil sudah dipupuk, akhirnya besar juga terbiasa akhirnya. jadinya. Kayak Bang Septa juga ini dari perpajakan kan dari penyuluh ke masyarakat, Mbak Ayu juga, Kak Rahayu juga ke nasabah gitu kan. Jadi teman-teman di rumah, netizen di rumah juga besok kalau misalnya ikut event apapun dapat hadiah nih, dipotong pajak jadi nggak kaget ya kan. Kok dipotong ini kenapa gitu ya kan. Dapat PPH PPH 21 sesuai dengan profesinya juga ya Profesinya. kan. Berbeda profesi, berbeda juga Beda juga pajaknya. potongannya. Oh gitu. Dan pajak itu banyak jenisnya ya. Banyak. Kalau saya jelaskan di sini mungkin satu Kurang satu ya. SKS pun Iya. nggak bisa Oh, ya nggak kan? bisa. Kurang dari 6 Butuh- SKS kayaknya. Butuh banyak lagi jalur podcast Yes. kita kayaknya. Nah, tentunya kita sudah membahas tentang public speaking dan juga Master of Ceremony MC nih ya. Tentunya juga ada yang terakhir nih, personal branding nih Kak Rahayu ya. Boleh jelaskan nggak personal branding dan berikan tips and trick gimana kita sebagai generasi muda ataupun netizen di rumah mempersonal brandingkan diri kita itu agar selalu di-hire ataupun kita bermanfaat bagi masyarakat umum gitu. Saya perlu belajar juga nih. Aduh. Itu juga, Bang. Ya. Ya sebenarnya kalau untuk dikatakan pakar personal branding bukan gitu ya, tetapi perlu kita ketahui sama-sama, netizen juga, kita semua juga, dan Ayu juga bahkan masih belajar bahwa personal branding itu penting banget. Itu kan bagaimana citra positif yang terbangun orang untuk kita. Beda ya dengan yang kayak seperti pansos Iya. gitu ya, itu beda. Atau
namanya kita membangun citra kita sendiri, image kita di mata orang, tapi yang positif gitu. Jadi bukan gimmick gitu. Beda. Jadi personal branding dengan gimmick itu beda. Jadi kayak kalau gimmick kan lebih kepada dibuat-buat, sedangkan personal branding itu adalah bagaimana kita sebenarnya harusnya gitu. Dan personal branding itu sendiri bagaimana cara mempertahankannya. Sekarang kan zaman digital ya. Nah, kita manfaatkan itu aja gitu dengan konten-konten positif yang mencerminkan hobi kita bisa, sehingga orang lain tidak lupa dengan adanya kita. Dimanfaatkan dengan sosial media lah gitu. Misal kayak Bang Septo pasti dong video lagi sosialisasi dan foto, dan itu membantu banget untuk mengetahui oh ya ternyata Bang Septo ya yuk. Bang Septa Ariansah ya. Bang Septo gitu ya. Sehingga Bang Septa dikenal orang sebagai oh ya beliau adalah orang pajak nih yang memang sering melakukan penyuluhan. Dan Fadol adalah orang pajak sebagai MC juga misalnya gitu. Dan itu personal branding yang memang harus kita pertahankan dengan cara ya sesederhana kita memposting di sosial media hal-hal yang berbau dengan pekerjaan kita atau dengan hobi kita gitu, supaya ya kita tidak lost di pikiran orang. Benar, gitu. tepuk tangan. Biasa sekali. Nah, dari sisi Kak Rayu sudah, dari Bang Septa sekarang. Personal branding nih, tips and triknya nih gimana? Kalau saya secara personal branding yang nggak ada juga sama aja ya kayak mungkin ya. Karena tidak ada yang istimewa juga dari kita gitu. Istimewa dong. Iya, Istimewa di hati ya. Istimewa di hati. Terima kasih. Ya cuman kalau saya personal branding itu tadi sih, kalau misalnya di depan halayak, misalnya ke depan wajib pajak, saya orangnya nggak terlalu serius. Apalagi kan wajib pajak tadi udah kita bahas sebelumnya. Kalau saya sih lebih cenderung ke jokes gitu ya. saja sih, jokes. Mungkin lebih tepatnya mungkin saya itu lebih cocoknya stand up comedy di depan. Keren banget. Speaking yang karena public aneh banget. Ngerti malah nggak. Jadi saya lebih sulit. Untuk belajar pajak. Oke, saya belajar pajak, tapi saya beberapa nonton kayaknya untuk membuat wajib pajak ini tertarik menciptakan personal branding saya itu lebih cenderung seorang penyuluh yang lucu saja lah, udahlah. Karena wajib pajak itu males, pajak lagi potong pajak lagi gitu kan. Jadi saya menciptakan mencoba untuk menciptakan penyuluh pajak yang hobinya sambil ngebanyol mungkin kan. Saya sering nonton rombongan stand up comedy yang dulu di Kompas itu ya. Sebenarnya enggak apa ya. Itu sering saya nonton tuh, saya suka gitu kan. Jadi saya mencoba menggabungkan antara joke-joke yang receh, yang serius dengan yang serius, sehingga dengan konten yang memang berat ini. Jadi WP tertarik gitu kan. Itu aja sih karena benar. Karena maksudnya mungkin kita membahas tentang perpajakan ya. Orang kan kalau dikasih materi terus pusing dia pasti kan. Ngantuk. Ini ujung-ujungnya dipotong, dibayar sekian gitu kan. Nanti kita kasih jokes. Potong pajak lagi. Benar kan Kak Rahayu kan? Dan tentunya juga setiap dari kita tuh punya ciri khas masing-masing. Kak Rahayu punya ciri khasnya masing-masing. Bang Septa dengan caranya dengan kasih jokes sedikit. Bagaimana kita tetap dikenang dan dikenal orang. Nah, tepuk tangan dong. Bener. Saya sampai pindah ke Septa dulu ya kan. Iya, gitu. Kalau kita kan misalnya ada yang kayak ciri khas saya misalnya ganteng. Apa gitu ya kan, suka tuh suka iya kenapa ya orang kalau kaku tuh masih itu ya. Ini kan mumpung masih ada session ini ya, langsung ditanyakan Kak kenapa sih kok gitu, kenapa nambah materinya. Nama materi ini gak apa ya kan, namanya filler words kan ilmu baru filler words. Apalagi kita ketika ada jeda kita jadi begini gitu kan gitu, itu filler words, dan itu harus sedikit kita kurangi. Dan itu latihannya dulu kalau Ayu adalah kita buat ada dulu stopwatch. Jadi kita disuruh untuk menerangkan misalnya sesimpel apa itu pajak gitu. Apa itu pajak, atau apa itu buah apel. Apa manfaat dari buah apel. Dan kita suruh jelaskan secara impromptu gitu, tanpa persiapan. Terus dihidupkan stopwatch. Berapa banyak sih kita mengeluarkan filler words gitu kan. Dan alangkah baiknya itu dikecilkan dengan cara kita memberikan jeda terhadap omongan kita. Betul. Daripada harus mengeluarkan lebih baik kita diam sejenak gitu. Nah, diam itu yang bikin blank. Nah kan kita berbicara gitu kan. Terus kalau kita diam hilang.
apa tadi ya Apa kayak tadi? gitu. Nah, itu yang saya bilang sering ngeblank itu di situ memang. Sering, ya harus banyak latihan. Harus banyak. Jadi Jam ini terbang. bocoran dari Cokis itu. Wah, Nah, ini yang mahal nih gratis ini dari kan. Jakarta langsung ke nasional ya kan. Iya. Jadi sering orang bilang kayak, oh ya Bang Septa wajar deh dia jadi penyuluh karena memang beliau bertalenta banget nih, dia punya talent nih gitu. Atau Fadol, kamu memang udah biasa ngomong gitu. Jadi kamu memang udah bakat kamu deh gitu. Gak ada yang Nggak namanya bakat gitu. Gak ada yang namanya bakat. Kalau kata Coki, 1% itu bakat, talent, dan 99%-nya itu exercise. Latihan. Latihan. Dan teman-teman di rumah, netizen di rumah ingat 1% itu bakat, talenta. talentnya. 99% itu karena terbiasa ya, latihan. Kita latihan sehingga Wow. yang blank tadi, yang filler words tadi itu hilang dengan sendirinya. Kalaupun ada ya hanya sedikit. Bener, Pasti karena ada. banyak teman-teman di rumah nih, netizen di rumah menyangka bahwa orang yang sudah pandai berbicara itu, oh ini bakatnya ini nih. Emang bakat sih, emang dari lahir dia emang jago gitu. Emang Tapi kayak dibilang kan- Bang Septa tadi, emang dari kandungan emang pandai ngomong gitu kan. Tapi ternyata kata Cokis pun udah bisa ngomong Iya, ya. gitu. Kata Cokis Tohang 99% itu karena latihan gitu. Bener. Karena apa? Karena bakat kita pun kalau diasah itu pun akan ya tidak akan jadi apa-apa gitu loh. Seperti Iya. pisau kita asah terus jadi kan tajam gitu ya. Karena biasa tumpul deh gitu loh. Ya mungkin pernah juga dialamin sama Bang Septa. Kalau Ayu juga sering ngalamin nih Bang Septa. Misalnya di dalam 1 minggu itu tidak ada ketemu sama audiens yang banyak, Hilang. tiba-tiba minggu depan itu harus disuruh nge-MC. Kaku lagi. Kaku, benar. Dan harus kayak warming up-nya harus lebih. Terus latihan lagi di rumah, itu latihan di rumah gitu. Jadi Boleh. nggak serta-merta langsung nge-MC kelihatan keren, enggak. Mungkin Fadol sebagai partner MC ya. Ketahuan ya kan? Tahu ya. Partner MC. Bocorannya Partner MC aja, nggak ada partner lain. Oh itu di belakang Oh, layar. di belakang layar itu ya, di belakang layar. Iya, sebagai partner MC, partner in crime Ah, kan. iya, iya, Nah, iya, jadi iya. kayak tahu ya gimana Iya. latihan banget. Pasti nggak ada yang kalau nggak ada latihan nggak ada. Benar ya kan, ternyata luar biasa sekali ilmu hari ini kita kupas Luar tuntas biasa, tentang public speaking, MC, personal branding juga dari Kak Rahayu untuk melatih, Makasih. dari Bang Septa Riansa. Tentunya ini juga biasa. berkesinambungan ya dari perbankan juga ke wajib pajak sama-sama kita ke masyarakat umum nih. Iya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang public speaking dan juga tentang MC dan juga personal branding. Nah, boleh Kak Rahayu kasih pesan dan kesannya untuk netizen di rumah untuk gimana sesaatnya jadi public speaker? Oke, netizen yang pastinya kayak kita sampaikan tadi ya, pembicaraan kita hari ini bahwa jangan malu untuk memulai. Benar. Harus tumbuhkan kepercayaan dirinya tadi gitu. Confidence-nya harus ditingkatkan dari sedini mungkin. Karena komunikasi dimanapun dan kapanpun itu dibutuhkan ya. Karena kita juga makhluk sosial Makhluk ya sosial, kan. manusia, Kita makhluk makhluk sosial dan simpelnya kita akan berkomunikasi dengan orang peer to peer atau bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi mulai dari sekarang untuk belajar dan ingat bahwa semuanya itu hasil latihan-latihan kamu gitu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Langsung ke Bang Septa silakan. Apa? Saya juga. Iya dong. Pesannya. Ya, pesan saya mungkin kepada netizen ya, netizen ya. Iya. Netizen. Kepada para netizen ya jangan lupa apa ya, latihan juga ya Kak ya. Iya. Latihan. Latihan aja lah, latihan mungkin sampai kita bisa lah ya gitu ya. Betul tadi kata Kak Rahayu bahwa talent itu 1%, sisanya adalah latihan. Latihan. Oke, tepuk tangan dong, terima kasih, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua netizen di rumah. Tentunya hari ini kita kehadiran bintang tamu Kak Rahayu Kuntum Melati. Terima kasih tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau dari awal bulan dan akhir bulan. Tentunya perbankan ini sangat-sangat sibuk ya, kita mencita waktunya untuk ngisi di podcast hari ini. Dan tentunya juga men-sharing ilmunya yang hari ini juga luar biasa tentunya ya, dari kabupaten sampai ke tingkat nasional ya. Itu banyak banget ilmunya, tepuk tangan dong. Dan kedua terima kasih Bang Septa Terima kasih, sama-sama. selaku penyuluh kantor pajak Luar biasa. juga. Tentunya tentang kesibukannya juga kami sita waktunya sebentar untuk isi Siap. podcast di episode 10 ini. Oke teman-teman semua netizen di rumah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan terus podcast kita ke episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Pangker Tech Space, sharing information to tech season.